Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Yunika. Saya adalah mahasiswi YIN Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya dari kelas 2A, semester 2. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari Pak Zulkarnain. Soal UAS kepramukaan. Pengertian sandi N. Sandi N adalah jenis sandi yang di dalam penggunaannya menggunakan kunci N pada setiap katanya. Maka untuk menuliskan kalimatnya harus diselipkan kata N pada kata-katanya. Cara membacanya pun mudah, yaitu dengan menghapus N pada pesan yang ditulis yang bisa Anda mengerti. Fungsi dan kegunaan sandi N. Yang pertama, meningkatkan konsentrasi, yang kedua, melatih kecepatan membaca, dan yang ketiga, meningkatkan kecerdasan. Di sini saya akan menyontohkan cara memecahkan sandi N. Yang pertama, terlebih dahulu kita tuliskan kata kuncinya. Di sini saya akan menuliskan andan, andak, pranda, mandu, kanda. Nah, untuk memecahkannya kita harus mencoret semua kata N yang ada di setiap kata. Saya mulai ya. Tersisa kata an, ak, pra, mu, ka. Jadi jawabannya adalah anak pramuka. Nah, begitu ya teman-teman. Pengertian sandi kimia. Sandi kimia memiliki bentuk tulisan yang mirip dengan huruf dan angka kimia, sehingga ia disebut dengan nama sandi kimia. Ketentuan yang dipakai di dalam sandi kimia ialah titik sebagai huruf hidup, yaitu A, I, U, E, O, sedangkan strip menjadi huruf mati terkecuali A, I, U, E, O. Fungsi dan kegunaan sandi kimia. Yang pertama, melatih daya ingat, yang kedua, melatih ketelitian, dan yang ketiga, melatih konsentrasi. Baiklah, di sini saya akan menuliskan sandi kimia dari kata Scott. Yang pertama, kita cari terlebih dahulu S. S di sini O3. O3. Lalu C. Soha. Dan O. S3. U. O. 2H. Dan terakhir T. H. Jadi jika dituliskan adalah O3 ditambah Soha ditambah S3 ditambah O2H ditambah H. Pengertian simpul anyam rantai. Simpul anyam rantai adalah simpul yang berbentuk rantai yang fungsinya untuk memendekkan tali. Fungsi dan kegunaan dari simpul anyam rantai adalah untuk memendekkan tali dan memperkuat tali. Pertama-tama, kita masukkan tali ke dalam lingkaran yang telah kita buat seperti ini. Lalu tarik perlahan dan kemudian lakukan hal yang sama, yaitu masukkan tali ke dalam lubang yang tadi dan ditarik perlahan juga.
Ulangi ini terus-menerus hingga sampai ke ujung tali. Jika sudah sampai ke ujung seperti ini, lalu tarik tali paling ujung dan kemudian jadilah simpul anyam rantai. Simpul tiang adalah simpul yang biasa digunakan untuk mengikat benda hidup atau leher binatang. Tujuannya agar yang diikat tidak terjerat dan untuk menambatkan tali pengikat binatang pada pohon supaya binatang itu bisa bergerak dengan bebas. Fungsi dan kegunaan dari simpul tiang, yaitu untuk menambatkan tali pada tiang atau pohon. Pertama-tama, kita buat lingkaran cukup besar seperti ini. Lalu, masukkan ujung tali ke dalam lingkaran. Kemudian tarik perlahan sehingga membentuk seperti ini. Lalu, masukkan kembali ujung tali tadi ke dalam lingkaran yang sama. Dan tarik. Setelah itu, jadilah simpul tiang. Pengertian simpul hidup. Simpul hidup merupakan simpul yang digunakan untuk mengikat tiang atau benda. Simpul ini cukup mudah untuk dilepas kembali. Di dalam kehidupan sehari-hari, simpul ini biasa dipakai untuk mengikat hewan. Fungsi dan kegunaan simpul hidup. Dalam pramuka, simpul hidup ini berfungsi untuk mengikat tiang. Kemudian cara membuat simpul hidup adalah seperti ini. Yang pertama, buat lingkaran seperti ini. Lalu masukkan tali yang di tengah ke dalam lingkaran seperti ini. Kemudian tarik secara perlahan dan simpul hidup pun selesai.